Ya, kalau kita ingin meyakinkan orang, kita sendiri harus yakin dulu. Ya, yakin dengan diri kita, yakin dengan produk kita. Nah, kalau kita ragu-ragu dan kita juga meragukan produk kita, ya itu akan muncul suatu vibrasi ya dan orang bisa merasakan. Akhirnya ya orang ragu juga. Ya. Jadi keyakinan itu menular, keraguan juga menular. Makanya amat penting ya, yakin dulu di awal terhadap diri kita dan produk yang akan kita jual. Sehingga ketika ngomong kita akan pede. Itu satu hal. Kedua, ada lagi aspek yang namanya spiritual. Jadi misalnya kalau kita sudah doa dulu, sudah tahajud dulu, insya Allah kita akan lebih yakin ketika kita ngomong dengan seseorang. Nah, ini penting juga gitu. Ya, tidak bisa dinomor duakan. Dia jalannya bisa lebih dulu malah doa, ya. Atau minimal bareng lah gitu, doa dan ikhtiar, ya. Nah, kalau kita misalnya menawarkan kerjasama dengan orang gitu ya, persentase misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya persentase antara pengelola dan pemodal itu tidak ada angka yang fix gitu loh. Ya, tidak ada angka yang fix, saling ridho aja satu sama lain. Di mana angka yang kalian saling ridho, ya, saling ridho, ya sudah mudah-mudahan Allah juga ridho di situ. Ya, jadi dibebaskan. Oke. Nah, tergantunglah negosiasi kita masing-masing ya dan apa ya, ke lapangan hati kita masing-masing gitu ya. Dan saran saya sih teman-teman kalau bisnis pertama ya, kalau bisnis pertama jangan pakai uang orang karena bisnis kalau awal-awal yaitu resiko gagalnya besar sekali. Kalau kita pakai uang orang kasihan ya dan nama baik kita dipertaruhkan gitu ya. Terus saran saya lagi ya bagi teman-teman yang baru memulai start gitu ya, benar-benar start gitu, itu mulai dari sesuatu yang terjangkau dulu. Misalnya gini, ya, kita suka bisnis kafe misalnya, kita suka bisnis restoran misalnya, tapi misalnya belum bisa gitu. Kemungkinan yang ada adalah misalnya jual mukena, ya udah jual mukena dulu. Jual jilbab, ya udah jual jilbab dulu. Jadi apa yang mungkin ya, yang terjangkau dulu gitu loh, yang ada di depan mata kita, yang bisa terjual cepat, bisa menguntungkan cepat, itu dulu. Karena begitu kita punya uang di tangan, kita bisa mewujudkan bisnis ideal menurut kita. Tapi kalau kita ngomong ideal terus, dapur ini ngepul, ya kan? Nah, perut juga bunyi terus, kan nggak cocok gitu loh. Jadi mulai dulu ya, menjual dulu, menghasilkan dulu. Ya, apa saja, yang penting legal dan halal gitu. Ya, kalau misalnya gagal, ya tidak perlu down ya. Amat penting kita ya mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mentalnya bagus gitu loh. Ya, mentalnya positif gitu loh ya. Jadi ketika kita down, drop ya, karena keliling kita bagus, insya Allah kita ikutan bagus gitu ya. Nah, makanya saya bilang berkumpullah dengan pengusaha atau calon pengusaha ya. Minimal dengan orang-orang yang positif gitu loh. Kita yang membentuk lingkungan kita. Kalau belum ada ya kita yang mulai. Kita yang mulai. Ya, karena kalau kita berpikir positif, kita akan mengumpulkan juga orang-orang yang positif gitu loh. Tapi pengalaman saya udah keliling Indonesia 34 provinsi, itu orang-orang positif, orang-orang bermental pengusaha, bermental entrepreneur sejati, itu ada, alhamdulillah. Di mana-mana ada. Jadi jangan mengeluh lagi, oh di kota saya nggak ada Pak, ada kok. Saya udah lihat, saya udah tahu gitu loh, ya. Nah, kalau misalnya nanti one day teman-teman pengen jadi inspirator, motivator, itu anggap bonus saja karena pengusaha ya tetaplah pengusaha. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita one day diminta orang ya untuk menginspirasi, ya silahkan. Tapi ingat ya, paling penting adalah kita sudah melakukan dulu, ya. Kita sudah melakukan dulu, sudah membuktikan dulu. Nah, baru kita sampaikan ke orang, baru kita ajak ke orang. Karena memang ayatnya juga mengatakan gitu, besar murka Allah pada orang yang menganjurkan tapi tidak melakukan, ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita ya. Saya coba rangkum beberapa pertanyaan juga kerisauan teman-teman, saya rangkum dalam satu voice, mudah-mudahan bisa menjawab dan memenuhi harapan teman-teman semuanya.